Anda sholat nih, nggak paham, itu cuma dapat pahala 10. Pahala 10. Tapi sholat dan Anda paham dari hasil belajar, apa yang terjadi? Begitu Anda sholat, malaikat ikut di situ. Doa Anda diaminkan. Begitu istighfar, Rabbi ghfirli, malaikat mengatakan, ya Allah, ighfirlahu, ampuni dia. Mohon pada Allah. Dan disanjung oleh Allah sampai selesai dia. Fir'aun itu manusia paling kejam di masanya. Kata-katanya kasar. Saking kasarnya, mohon maaf ya, bukan cuma celaan. Kalau sudah keluar kata kasar, resikonya nyawa. Itu saya tidak suka dengan rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Kepalanya. Jadi kalau sudah nggak suka, itu bisa kematian taruhannya. Sehingga apa yang terjadi? Maaf, hobinya bunuh orang. Buka Quran surah kedua ayat 49. Yudzabbihuna abna'akum, bahkan membunuhnya diikuti bayi yang sedang dikandung, saat terlahir langsung disembelih di depan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Kata-katanya kasar, mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi apakah dengan segala tingkah pola seperti itu membuat Allah tidak memberikan hidayah? Tidak. Kamu lahir bersih, kamu lahir punya fitrah, kenapa kamu pulang dalam keadaan berdosa? Dikirimkan langsung 2 orang nabi kepada Fir'aun. Anda terbayang tidak? Kita saja sampai hari ini nabinya cuma 1, nggak pernah lihat. Fir'aun manusia paling zalim, dikirimkan 2 orang nabi. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah mulai menyimpang. Fir'aun 1 orang, nabinya 2. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Fir'aun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Fir'aun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Fir'aun. Kalau Fir'aun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf. Kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa. Kalau Anda mau mendapatkan rezeki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka Anda mesti serius, usaha. Ini usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha nggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Tapi kalau Anda nggak usaha, nggak akan turun rezeki. Ya, nggak ada rezeki turun dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Saat saya berada di Mesir, ada 2 mahasiswa itu saling, mereka paham Quran. Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berpikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin rezeki kita akan diberikan, ya kan? Sampai kita wafat sempurna rezeki. Jadi nggak nyari pun pasti dikasih. Cara berpikirnya seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu, maka lihat kata kuncinya. Terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi, motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan, memang saya yang mampu, gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain nggak mampu. Kalau Anda nggak mampu, nggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah.
Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih bukan saya, artinya Adi Hidayat nggak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau nggak diuji, nggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP. Lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh, ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji, kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan lebih baik kepada Anda apa yang Anda doakan kepada kami. Bagaimana ketika kita masbuk? Jangan kita ya, Anda aja. Saya tidak berminat untuk masbuk. Mas Adi, Mas Joni, Mas Cepi boleh, tapi masbuk kalau bisa dihindari ya. Kalau memang tidak terkait dengan itu. Bagaimana saat ada yang masbuk, saya ganti ya, terus ketinggalan 2 rakaat. Masya Allah, masbuknya 2 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat hilang loh. Jadi maksudnya yang 4 mungkin. Apakah di rakaat ketiga bacaannya kita harus baca doa iftitah lagi? Baik, bagaimana kalau seseorang masbuk? Ini maksudnya sholat zuhur atau sholat maghrib? Karena ada pertanyaannya langsung ke rakaat ketiganya bagaimana. Jadi saya contohkan langsung 4 rakaat sholat zuhur. Datangnya mau rakaat yang ketiga. Dia masuk ke situ. Jadi dia kehilangan 2 rakaat, terlambat, bukan kehilangan, terlambat. Lalu masuk, kemudian dia bertakbir. Pada rakaat yang ketiga, apakah langsung kemudian dia baca iftitah lagi atau kemudian bisa langsung ke Al-Fatihah? Nah, di sini ketika Anda mulai bertakbir, dibuka Allahu Akbar, maka lihat, Anda bisa prediksikan. Kalau rakaat ketiga kan imam itu langsung baca Al-Fatihah kan, tidak ada surat lagi kan? Maka jedaknya itu lebih pendek. Kalau dia baca dari rakaat pertama, dia ada iftitah, dia ada Fatihah, ada surat, maka jedaknya lebih panjang. Jadi sebelum imam baca Al-Fatihah, Anda sudah bisa iftitah kalau masukkan rakaat pertama. Tapi ketika Anda masuk di rakaat yang ketiga, nah maka ada 2 cara di sini. Kalau melihat intervalnya pendek sekali, Anda bisa langsung ke Al-Fatihah. Karena hukum membaca Al-Fatihah itu hukumnya masuk rukun, kewajiban. Sedangkan di iftitah hukumnya sunnah. Artinya kalaupun tak mampu mengejarnya, itu tidak membatalkan sholat. Jadi bisa langsung ke Al-Fatihah. Ya, bahkan di madzhab Maliki itu begitu mulai takbir, itu saking pendeknya doa iftitah itu langsung masuk ke Al-Fatihah. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Anda membaca dari iftitah pun tidak ada masalah. Jadi ketika Anda bertakbir Allahu Akbar, ya Anda baca yang paling pendek. Kan ada 12 tuh doa iftitah. Jangan baca yang panjang-panjang. Kalau Anda baca panjang-panjang, imam selesai langsung ruku, Anda nggak dapat Fatihah. Ya kan? Maka Anda bacakan iftitah yang paling pendek. Misalnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini. Ya, kalau wajah itu kan doa yang keduanya. Jadi itu digabung jadi 2. Ya. Atau misalnya Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai misalnya kan? Dah, itu yang paling pendek. Jadi ada yang paling pendek, ada yang menengah, ada yang paling panjang. Itu doa iftitah. Ada 12 doa. Silakan lihat di fikih salat yang pernah kami share, kan? Lalu setelah itu baca Al-Fatihah. Masuk Al-Fatihah. Jadi dengan cepat Anda baca iftitah, masuk Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu minimalnya 3 ayat ya, sampai dengan dari kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai ar-rahmanirrahim. Begitu ar-rahmanirrahim, imamnya ruku, Anda sudah mendapatkan bagian dari Al-Fatihah itu. Ya, batasnya di 3 ayat. Dari mana Ustaz di 3 ayat itu? Karena batas paling pendek di surah Al-Quran itu 3 ayat. Di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka para ulama menyimpulkan kalau sudah makmum di belakang dapat di 3 ayat dari Al-Fatihah itu, dia sudah masuk mendapatkan bagian dari Al-Fatihahnya. Kemudian ikut rukuk. Tidak ada masalah begitu imam rukuk, dia rukuk. Itu yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum." Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya sudah ruku, jangan dilama-lamain berdiri sampai imam itu Anda baru ruku, enggak boleh. Jadi kan enggak tepat kondisinya sehingga Anda kehilangan momentum itu. Jadi ketika imamnya ruku, Anda ikut ruku. Jangan dipaksakan diteruskan.
Nah, gimana kalau misalnya nggak dapat sama sekali di bacaan? Jadi begitu Anda masuk takbir, Allahu Akbar, imam sudah mau ruku. Allahu Akbar, langsung takbir, langsung ruku. Maka berlaku hukum di situ bacaannya imam mewakili bacaan makmum. Jadi kalaupun Anda nggak sempat, karena nggak sempat baca, sudah terwakili bacaan makmum, imam, ditoleransi di situ. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan imam takbir, kemudian imamnya ruku, langsung ruku dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, sudah mendapat apa? 1 rakaat. Karena ruku itu disebut ruku batas rakaat. Jadi begitu Anda ruku, salah satu maknanya itu seakar dengan rakaah. Ini sepakat Imam Fikih, nggak ada perbedaan di sini. Ingat, nggak ada perbedaan. Anda ngaji di kitab apapun sama semua. Jadi begitu mendapatkan ruku, imamnya ruku, itu batas rakaat. Anda takbir, langsung ruku, dapat 1 rakaat. Contoh tadi sholat subuh nih, masuk rakaat pertama, ya. Kemudian ketika mau gabung, walam yakul lahu kufuwan ahad, Anda takbir, imam ruku, Anda langsung takbir, langsung ruku. Nggak usah baca iftitah lagi, nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Allahu Akbar, ruku. Jelas ya? Nah, bacaan-bacaan yang tidak sempat dibacakan sudah terwakili oleh imam tadi, dengan kondisi yang tadi, ditoleransi. Tapi kalau masih mendapatkan imam berdiri, langsung bacakan Al-Fatihahnya, tapi kalau mau iftitah, bacakan yang pendek. Ya, baca yang pendek, setelah itu langsung baca Al-Fatihah sampai dengan 3 ayat, lalu kemudian ruku. Jelas ya? Tapi nggak boleh menyengaja nunggu imam ruku. Minum dulu dengan ruku belum. Ini udah mau habis nih. Ya, Allahu samad lam yalid walam yulad, baru Allahu akbar, cuma ngejar ruku. Nah, itu dosa. Ya, dan bisa membatalkan salat kalau disengaja, bisa membatalkan salat ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak. Kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, gak akan diturunkan langsung. Pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan supaya jadi baik.